Mate kok. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya untuk cara belanja online, khususnya ini untuk spare part handphone ya. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat barang yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di sini sudah ada handphone Asus, ini Z00VD. Kasusnya adalah layar sentuhnya tidak bisa disentuh, dan ini kondisi layar sentuhnya sudah saya pisahkan ya. Jadi sebelumnya handphone ini layar touchscreen dan layar LCD itu satu paket ya. Ini sudah saya pisah untuk menghemat biaya pengeluaran, karena kasihan yang punya juga dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Banyak sekali biaya yang masih dibutuhkan ya. Selain untuk biaya servis, mungkin untuk biaya keluarga juga masih banyak. Jadi sebisa mungkin kita buat untuk servisnya biar lebih hemat ya. Oke, di sini saya kemarin pesen 2 buah touchscreen ya, dan nanti kita akan lihat isinya apakah sesuai barangnya. Dan di sini saya belanja di Tokopedia ya, dari Info Flash GSM. Packingnya lumayan bagus ya, rapi. Untuk 2 buah touchscreen kita dapat packing yang sangat-sangat aman ya. Sepertinya kondisinya besar, mungkin di bubble tebal, jadi kondisinya bisa sebesar ini ya, hanya untuk 2 buah touchscreen ya. Oke, kita buka terlebih dahulu paketnya. Apakah pesanan ini sesuai dengan yang kita pesan atau mungkin ada kesalahan pengiriman? Kita pastikan terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman, tipsnya agar ketika belanja online itu aman ya, aman dan sesuai dengan yang teman-teman pesan, itu carilah barang ya. Kalau bisa usahakan samakan seperti contoh yang ingin teman-teman beli. Jadi usahakan gambar pada foto profil itu ya, foto gambar pada toko online itu sama dengan barang yang akan teman-teman beli. Jadi selebihnya kalau memang yang dikirim tidak sesuai, berarti itu kesalahan ketika pengiriman. Tapi kalau teman-teman sudah sesuai, harusnya sih barang itu dikirim sesuai dengan yang ada di gambar ya. Dan kemudian cari yang ratingnya bagus ya, atau mungkin bisa juga cari yang ratingnya sudah terjual beberapa unit, atau mungkin dari reviewnya bagus-bagus. Itu bisa teman-teman coba, meskipun harganya mahal itu tidak masalah, karena untuk beberapa toko memang harga yang mahal biasanya kualitasnya bagus, tapi tidak menjadi sebuah jaminan. Contohnya ini saya beli dari Info Flash GSM, saya lihat pun barangnya belum ada yang laku ya untuk touchscreen Asus Z00VD ini. Namun ketika saya chatting itu responnya cepat, jadi langsung ditanggapi. Maka setelah chatting itu selesai, saya langsung order saja. Akhirnya dikirim dan 1 hari sampai ya. Padahal dari Jakarta, biasanya kalau dari Jakarta ke Lampung itu untuk via ekspedisi cepat itu biasanya 3 hari, tapi ini 1 hari sampai ya. Oke, di sini ada 2 buah dan touchscreennya sama ya, seperti touchscreen yang aslinya. Bentuknya sama dan tipenya harusnya otomatis sama ya. Oke, baiklah. Nanti di sini akan kita lanjut ya, tes terlebih dahulu ya dua-duanya. Jadi kalau memang teman-teman membeli spare part itu takut barangnya mungkin nggak sesuai atau mungkin cacat kondisinya, teman-teman bisa lakukan tes terlebih dahulu ya sebelum dipasang. Jadi usahakan segel itu jangan sampai rusak kalau teman-teman mau retur, karena returnya itu nanti ditanggung oleh pembeli ya untuk ongkos kirimnya. Jadi sebelum kita pasang pakai lem itu wajib kita tes terlebih dahulu ya. Tapi kalau untuk harga-harga touchscreen seperti ini, saya rasa kalaupun bermasalah, kalau belinya cuma 1 atau 2 biji, kalau memang barangnya rusak ya atau bermasalah, error, tidak bisa mungkin sentuhnya, ngacak, itu teman-teman ya saya rasa nggak perlu diretur, karena ongkos kirimnya untuk pergi dan pulang itu harganya pun mahal ya. Jadi lebih baik teman-teman beli lagi saja. Dan ini kemarin saya dapat untuk 1 bijinya ya, atau 1 buah touchscreen ini Rp40.000 ya. Jadi saya beli 2. Kalau memang yang satu normal, yang satunya kan bisa buat stok. Tapi kalau memang yang satunya error, kita masih punya harapan 1 buah touchscreen lagi ya. Oke, ini kondisinya sudah saya bongkar seperti ini ya untuk bagian belakangnya.
Jadi di sini kan kita tes terlebih dahulu ya. Ini kita pasang tuh bagian fleksibel ini, karena tadi belum dipasang jadi dihidupkan nggak mau nyala. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada handphone rusak, itu LCD masih bagus tapi touchscreennya memang yang pecah atau tidak bisa disentuh, teman-teman tidak harus ganti satu paket ya. Bisa dicoba terlebih dahulu untuk dipisah. Kalau memang nanti ketika dipisah itu pecah, ya tinggal ganti aja satu paket. Kalau mau sedikit menghemat, ganti layar sentuhnya saja ya, atau layar touchscreennya. Oke, sementara sedang loading, kita tunggu sejenak karena memang untuk Asus itu loadingnya seperti ini ya, dia berputar-putar. Oke, buat teman-teman nanti yang mau coba belanja spare part ya, nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi ya. Atau mungkin punya teman-teman kasusnya sama, merek dan tipenya Asus Z00VD atau ZC500TG, nanti akan saya tulis ya di deskripsi untuk linknya. Jadi saya rekomendasikan ya, dan ini toko untuk info flash GSM ini bagus untuk paket pengirimannya, dan barangnya juga sangat aman ya. Yang paling spesial di sini adalah pengirimannya cepat, 1 hari sampai. Entah kenapa, padahal untuk yang lainnya dari Jakarta ke Lampung tuh bisa 3 hari via si cepat ya, tapi ini 1 hari sudah sampai, sangat-sangat cepat. Dan tentu saja kalau teman-teman beli online tuh sebenarnya banyak sekali resiko. Namun ini kenapa saya beli online ya, karena tentunya di toko-toko terdekat tempat saya buka usaha itu barangnya kosong, stoknya tidak ada ya. Jadi untuk touchscreennya itu tidak dijual terpisah, adanya yang dijual tuh satu paket. Jadi karena saya iba sama yang punya handphone ya, kasihan, dia berharap bisa nggak habis banyak ya, kalau bisa istilahnya menghemat biaya itu ya, saya usahakan untuk ganti layar sentuhnya saja. Oke, jadi buat teman-teman yang mau belanja online, tantangannya itu yang pertama mungkin teman-teman bingung ya ketika memilih toko atau mencari spare part. Di toko mana yang bagus itu memang ya tidak menjamin ya, karena ya namanya proses pengiriman itu dijalankan di bawah ekspedisi, kita nggak tahu, mungkin barangnya itu tertindih oleh barang-barang yang lain, jadi kadang barang sampai di tangan kita tuh ada yang pecah. Mungkin juga terkadang kesalahan ketika pengemasan, jadi kadang tidak sesuai. Jadi sebenarnya ya online tuh bisa jadi alternatif kalau kita mau menghemat biaya, dan terkadang ya itu tadi resikonya, bisa saja terjadi kesalahan ketika pengiriman barang ataupun pecah di jalan ya. Tapi kita yang penting yakin saja, paling tidak kita bisa memilih di toko-toko yang rekomendasi ya, untuk pembelian packing yang bagus mungkin, atau review bagus-bagus itu bisa dicoba. Contohnya seperti ini untuk info flash GSM, sekalipun tidak ada review pada barang yang saya beli ini, masih kosong ya, belum ada pembeli. Tapi karena saya senang dengan hasil chattingnya itu cepat ya, dibalas dengan cepat, untuk stoknya ready, dan ketika saya akan transfer pun masih dilayani ya, pelayanannya bagus. Jadi ya saya putuskan untuk membelinya saja, tidak masalah. Oke, kita tes seperti ini. Nanti ini yang kedua, apakah juga akan normal layar sentuhnya. Mudah-mudahan normal semua. Oke, sepertinya bisa. Jadi handphone di sini kondisinya masih terkunci pola ya. Jadi saya tidak bisa mengakses ke bagian menu pesan untuk mengetikkan papan keyboard yang huruf A sampai Z ya. Jadi sini saya hanya bisa mengetikkan untuk mode panggilan ya. Jadi agak sedikit terbatas untuk proses pengetesannya. Oke, seperti normal, dan nanti kita akan coba pasangkan ya. Jadi untuk handphone-handphone yang satu paket yang LCD memang menyatu, itu ada triknya ya untuk memisahkannya dan memasangnya. Kalau untuk memisahkannya, teman-teman itu bisa menggunakan vakum ya, pemisah LCD. Untuk memisahnya, prosesnya teman-teman bisa lihat di tutorial teman-teman teknis itu ada ya. Next video mungkin akan saya buatkan untuk tutorial bagaimana cara melepas LCD touchscreen yang menyatu ya, atau yang model satu paket. Namun karena ini kemarin sebelum saya membeli touchscreen itu memang harus saya usahakan untuk bisa dipisah dan LCD yang tidak pecah, maka prosesnya belum sempat saya rekam kemarin. Jadi
Ini hasilnya setelah dipisah. Ya memang ada sedikit goresan dari kain ya ketika saya membersihkannya, karena memang kalau dibersihkan itu pasti menggores, namun tidak mempengaruhi ya, tidak begitu kelihatan. Dan untuk trik memasangnya nanti tidak terlalu sulit ya, sama saja dengan memasang touchscreen pada handphone umumnya ya. Hanya saja perlu diberi sedikit ganjelan ya atau sekatan agar layar touchscreen tidak langsung terkonek atau menempel pada LCD, karena kalau menempel langsung ke LCD nanti biasanya layar sentuhnya gerak-gerak sendiri. Jadi nanti kita berikan sedikit jeda ya atau ganjelan agar agar layar sentuhnya tidak langsung terhubung ke LCD. Oke, sebelumnya ya kalau teman-teman mau pasang itu wajib terutama dibersihkan pada bagian bezelnya ya atau pada tulangan handphone, karena kalau nanti ini nggak dibersihkan nanti layar sentuhnya itu bisa tebal ke atas ya, ganjel, jadi terlihat timbul. Tapi kalau ini kita bisa bersihkan rata, mudah-mudahan nanti untuk proses pemasangannya itu bisa rapih ya, bisa presisi. Jadi ini adalah lem atau kotoran-kotoran sisa dari proses kita bongkar sebelumnya ya, bekas sisa lem maupun bekas debu yang sudah lama menempel menjadi tebal seperti ini. Oke, jadi yang bawah juga ini masih banyak sedikit kotoran ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang masih pemula ya, jadi ya mungkin wajar sekali kalau baru pemula itu memisahkan LCD touchscreen. Kadang tuh ketika menyeset LCD itu ada pada bagian plastik LCD itu yang ikut tergores oleh kawat pemisah ya, jadi LCD-nya akhirnya rusak ya, itu wajar. Namanya proses belajar itu pasti membutuhkan membutuhkan praktek atau jam terbang ya. Jadi kalau teman-teman takut di awal, saya sarankan untuk tetap mencoba saja, karena biasanya keberhasilan itu berawal dari kegagalan ya. Jadi jangan menyerah kalau memang teman-teman mau berkembang, memang harus terus belajar ya. Oke, saya dulu awal-awal masih pertama belajar misah LCD itu juga banyak sekali permasalahannya ya, yang kawatnya putus ketika memisahkan, kadang yang mau diambil itu touchscreen-nya, malah touchscreen-nya nggak bisa diamankan, malah sobek. Kadang ya seperti itu, namanya keluh kesahnya kalau kita masih belajar, banyak sekali tantangannya. Oke, tapi nanti kalau teman-teman sering praktek, sering terus belajar ya, pasti teman-teman nanti akan terbiasa dan itu terasa mudah ya. Dan untuk proses membersihkan lemnya itu mudah ya teman-teman, itu bisa langsung kita kita pelurut-pelurut aja untuk lem sisa bekasnya itu bisa. Ada alatnya jualannya ya, seperti solder namun ujungnya dia kawat panjang, itu membersihkan sisa lem dari lem adhesif ya atau lem OK nya itu bisa dibersihkan. Ada alatnya juga, tapi kita nggak perlu alat-alat yang seperti itu. Kalau masih pemula kita gunakan alat seadanya saja. Oke, jadi untuk sebelum proses pemasangan, usahakan pada bagian LCD itu dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar menghindari resiko komplain. Jadi terkadang kalau misalnya kita pasang ada mungkin debu atau mungkin apa yang berada di tengah layar itu kan dilihatnya juga kurang enak. Nanti yang punya komplain, mas nih kalau ada debu misalnya kan kok kurang bersih kan. Kalau udah terlanjur dilem nanti kita harus kerja 2 kali. Jadi usahakan kalau kerja sekaligus yang rapi ya, jadi biar nggak 2 kali kerja, kita berikan hasil yang optimal. Mudah-mudahan nantinya pelanggan tuh akan kembali lagi ya. Kalau kerjaan kita bagus rapi itu kita akan punya pelanggan tetap. Jadi berikanlah pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Oke, jadi di sini saya membersihkannya pakai thinner ya, dan ini kainnya ini yang saya pakai kain bekas tempered glass ya. Jadi kalau kita beli tempered glass atau kita yang jualan aksesoris tempered glass tuh pasti ada kain lap ya, 2 biji. Itu bisa saya pakai buat bersihin LCD seperti ini. Oke, lanjut kita di sini akan memberikan ini pada bagian touchscreen ya. Di sini nih terdapat plastik ya.
putih ini, warnanya seperti embun, putih embun. Jadi itu nanti akan kita klentek ya, plastiknya akan kita lepas. Oke, dan di sini ini ada lem double tip ya. Ini lem double tip. Sebenarnya warnanya ini double tipnya ini bening, namun yang warna merah mudanya ini nanti akan kita lepas karena ini bagian yang tidak lengket. Jadi yang kita lemkan itu yang putih. Oke, jadi ini pada bagian LCD-nya kita berikan jeda ya, atau ganjelan sedikit agar nanti ketika dipasang LCD dan touchscreen itu tidak langsung menempel ya, atau tidak langsung connect ya. Jadi ada sedikit ganjelan atau jeda ya. Oke, karena di sini saya tidak menggunakan lem OK atau lem adhesif itu, maka saya di sini menggunakan lem double tip untuk memberikan jeda pada LCD dan touchscreen-nya. Oke, seperti ini. Sebenarnya tidak harus menggunakan double tip yang seperti saya ini ya. Bisa mungkin pakai double tip yang bening, namun mungkin teman-teman butuh beberapa lapis ya, karena butuh jarak sekitar 0, sekian mili ya. Jadi kalau saya pakai lem double tip yang merah bening seperti ini satu helai saja sudah, satu lembar saja sudah cukup ya. Tapi ini kita beri secara full ya, atau keliling ya, pada setiap sudut-sudutnya kita berikan. Dan nanti untuk bagian lem touchscreen-nya bisa kita berikan pada bagian frame ya, atau bezelnya nanti untuk merekatkan touchscreen agar tidak mengangkat atau tidak lepas. Oke, ini kita potong secukupnya saja ya, sesuaikan dengan sudutnya. Kalau bisa siku ya yang rata, biar nanti kita dipasang tuh lemnya tidak terlihat. Oke, lanjut yang bagian bawah. Potong lagi sesuai ukurannya saja ya, sesuai ukuran LCD-nya. Jangan terlalu lebar atau terlalu kecil, sesuaikan saja dengan ukuran LCD-nya. Kemudian untuk yang bagian atas ini juga dipasangkan seperti ini. Oke, terus kemudian kita potong ya. Oke, nah selanjutnya nanti bisa kita angkat bagian yang plastik berwarna merahnya itu ya, karena itu tidak lengket nanti kalau nggak kita lepas ya. Kita bersihkan lagi kalau ada debu yang berterbangan, karena ya bagian udara di counter tuh ya begini, tempatnya berdebu. Jadi kita bernapas saja debunya udah pada berterbangan. Oke teman-teman, jadi enaknya kalau sambil dandan handphone gini, enaknya sambil ngopi sama ngudut ya teman-teman. Jadi jangan tegang ya, kalau dandan itu jangan tegang. Boleh fokus tapi ya itu tadi, jangan terlalu tegang. Oke, ini proses untuk melepas bagian double tip yang berwarna merahnya ya. Ini kita lepas biar nanti sisanya yang double tip warna beningnya itu yang lengket ke touchscreen-nya ya. Tapi perlu ditambahkan ya untuk lem touchscreen biar lebih kuat lagi touchscreen-nya. Ini hanya untuk memberikan jeda pada touchscreen dan LCD ya tujuannya. Oke, kita angkat. Sepertinya agak susah ya, karena pinsetnya ini juga sudah nggak jepit ya, udah menganga karena sering dipakai buat congkel tulangan handphone. Oke, dilepas seperti ini. Dan nanti untuk alat dan bahannya nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya, namanya apa saja nanti akan saya tuliskan. Jadi teman-teman nggak usah tanya lagi ya. Boleh kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh tanya di kolom komentar, tapi nanti akan saya berikan di deskripsi ya untuk alat dan bahannya biar teman-teman nggak bingung, karena bahasa di pasaran dengan bahasa yang sering saya gunakan di tempat servis tuh kadang berbeda, dan teman-teman mungkin yang masih asing atau awam ya mungkin bingung apa sih itu namanya lem double tip itu. Nanti akan saya beritahu. Dan untuk tinernya tuh tiner apa saja yang boleh digunakan untuk di handphone ya. Dan untuk lem touchscreen atau lem LCD ini banyak sekali merek dan tipenya. Dan untuk yang saya gunakan ini nanti juga akan saya tulis di deskripsi.
biar teman-teman nggak kebingungan. Oke, berikan secukupnya saja ya untuk lem touchscreen dan LCD-nya. Ini saya berikan secara full untuk bagian kiri dan kanan bezel. Tujuannya adalah biar nanti touchscreen-nya itu benar-benar lengket sempurna ya. Jadi tidak ada renggang. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak harus berwarna hitam ya untuk lem touchscreen atau LCD. Pakai yang warna bening itu juga, yang clear itu sama saja, tidak masalah. Karena saya biasanya untuk apa ya, pakai handphone yang warna hitam itu ya, jadi terlihatan manis saja kalau warnanya juga hitam. Oke, jadi lem ini juga lumayan cepat kering ya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau mau memberikan lem ke bezelnya itu agak cepat ya, jangan terlalu lama, nanti keburu kering. Oke, bagian atasnya sini ya full, pada sisi-sisi ujungnya ini harus full biar nanti debunya nggak masuk ya. Karena kalau renggang atau dengan metode pemberian lem titik-titik ya, spasi, itu nanti untuk pemakaian jangka panjang biasanya debu akan masuk melalui celah-celah tersebut ya. Jadi usahakan secara full. Oke, ini ada sedikit kotoran nih, saya bersihkan dulu. Oke, kalau memang sulit untuk dibersihkan menggunakan kain, teman-teman bisa tambahkan thinner atau minyak kayu putih ya, tapi jangan terlalu banyak, cukup dioleskan atau diteteskan sedikit saja. Dan usahakan setelah diberi minyak kayu putih atau thinner, usahakan dikeringkan ya. Jadi jangan biarkan dalam kondisi basah, nanti dia nggak bisa menguap keluar, susah kalau udah kepasang lemnya. Jadi langsung dikeringkan pakai kain ya. Oke, baiklah, sekarang untuk proses pemasangan touchscreen-nya. Di sini ada bagian plastik putih embun ya. Ini akan kita lepas, kita kelentek. Jadi nanti touchscreen-nya tuh bening banget seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita lepas segelnya, tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sudah kita coba dan barangnya tidak ada masalah. Jadi kita tidak berharap untuk retur ya, karena barangnya normal. Oke, kita pasangkan seperti ini. Usahakan harus presisi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Seperti untuk lubang speaker bagian atas ya, itu untuk filternya itu harus dipasang kalau ada. Oke, kemudian teman-teman bisa tekan dan rapatkan pada bagian touchscreen-nya ya. Tekan dan rapatkan sampai benar-benar presisi. Oke, seperti ini. Dan ini nanti kita diamkan beberapa saat, itu bisa sambil dikaretin ya atau disolasi, itu nanti akan kering dengan sendirinya ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk bagian mesinnya ya. Jadi di sini posisikan dulu untuk fleksibel LCD-nya ya. Oke, ini lemnya ada yang keluar nih, kita bersihkan biar nggak belepotan. Ditutup kembali untuk lemnya, karena kalau nggak ditutup nanti dia kering atau beku. Oke, selanjutnya kita akan memasang bagian mesinnya. Prosesnya ya seperti ketika kita membongkar ya, tidak sulit. Itu asal kita masih ingat step by stepnya, maka untuk proses pemasangannya pun sama saja, tinggal hitung mundur saja. Oke, ini untuk bagian fleksibel touchscreen-nya. Untuk Z00VD ini ada di bawah vibrator ya, jadi dia berada di bawah vibrator, bukan di atas vibrator. Nah, kita tekan seperti ini vibratornya, jadi posisi fleksibel touchscreen-nya ada di bawah, tapi jangan terlalu kuat nekannya, nanti biar tutup casingnya saja yang menekan. Jadi jangan kita tekan kuat-kuat, nanti bisa nekuk fleksibelnya dan rusak kalau terlalu kuat. Oke, kemudian kita pasang untuk kabel antenanya ya, kita rapihkan dan luruskan biar nanti nggak ganjel. Dan ini ada fleksibel bagian papan cas bawah, ini perlu dipasang juga. Dan ini fleksibel LCD-nya ya, kita pasang. Ini ada fleksibel on off-nya juga kita pasang.
Oke, dan jangan lupa untuk bagian-bagian kamera kalau teman-teman ada itu dipasang sekalian nih, karena masih proses menunggu lem kering. Kita cukup sampai di sini saja ya untuk proses pemasangannya, dan kita akan coba tes lagi. Kita tes, nyalakan, kita sentuh apakah touchscreen-nya lari-lari atau tidak. Kalau lari-lari itu permasalahannya biasanya karena kurang ganjel ya, atau kurang jeda pada bagian lem double tip bening tadi. Jadi memang harus ada jeda, jarak antara LCD dan touchscreen tuh 0, sekian ya. Jangan sampai dia gandeng, nanti touchscreen-nya bisa lari-lari. Dan untuk bagian lem segel ini bisa kita bersihkan pakai cutter ya, atau pakai silet. Nah, kita tes dulu. Jadi kalau untuk bagian plastik embun pada touchscreen tadi, kalau kita nggak lepas itu gambarnya nggak bisa bening seperti ini teman-teman, karena dia itu menutupi ya seperti embun, putih bening tapi seperti embun. Jadi kalau dilepas baru akan terlihat jelas gambarnya ya, karena di proses awal tadi ketika kita mengetes itu kan belum kita lepas, jadi gambarnya nggak jelas. Oke, jadi buat teman-teman mungkin cukup demikian ya untuk tutorial tipsnya bagaimana cara membeli spare part secara online. Itu bisa spare part maupun handphone teman-teman. Kalau mau belanja apa yang lainnya untuk kebutuhan alat-alat servis juga bisa, atau mungkin teman-teman yang hobi di dunia untuk hobi-hobi lain juga sama saja. Tips dan triknya untuk membeli secara online tuh usahakan harus pilih-pilih ya, atau cermati terlebih dahulu untuk chatting dan ulasannya itu harus cari yang bagus. Oke, cukup demikian, semoga bermanfaat.